kelemahan-kelemahan tadi yang kalau itu bagaimana mengolah menjadi langsung pakan ternak. Ya sebenarnya bagi petani-petani sederhana dengan daun-daun yang tadi kan langsung Pak, daun kemelandingan lokal tadi kan langsung. Jadi biasanya kan pagar itu dilingkungi oleh kemelandingan lokal, kemudian UI-nya itu dirambatkan di melanding lokalnya itu, dan tadi tanah itu disuburkan oleh nitrogen fixing bakteri yang ada di dalam nodul-nodul akar kemelanding yang lokal. Dan kemudian orangnya disehatkan karena mereka anti penyakit. Dan itu sangat lengkap sekali memberikan input kepada manusia di sekitar itu. Tapi ya, wah di Hawaii, melandingnya bagus, kemudian di Brasil akasianya bagus, langsung baru lihat sekali langsung bawa banyak-banyak ke Indonesia, lebih banyak kutu loncat dia, seluruh lantor-kunya lenyap, plus lantor lokal kita juga dimakan karena kalau sudah kehabisan makanan utama, ya makanan lokal pun juga diserang, walaupun dia lebih kuat, tapi kan tetap berkosa kalau jumlah penyerangnya sangat banyak seperti itu, lanjut sangat banyak. Akhirnya lantor lokal kita sekarang juga sulit sekali. Kemarin saya cari seluruh desa itu, saya nyepeda, saya cari kemana-mana, habis. Untuk juga enggak, yang lebih balik enggak. Kalaupun kita lama di Eropa, jangan semua ilmu yang ada di Eropa juga diterapkan di sini. Kalau misalnya lama di Jepang juga tidak mesti semua ilmu di Jepang juga di sini. Kalau misalnya di Amerika kemarin juga belum tentu ilmu itu baik untuk di sini, karena memang kita Mega University itu sangat beda sekali kondisinya daripada di luar negeri. Itu yang harus kita sadari. Termasuk peralatan, kita tidak harus berguru sepenuhnya di luar negeri, metodenya boleh, tetapi materi dan sebagainya kita harus menggunakan kemampuan dan keunggulan kita sendiri. Terima kasih. Saya mau bicara Ali Agus DAA DEA. Ini komentar salah satu teman saya itu, nama Pak Ali Agus itu yang menarik kebanyakan A-nya. Ali Agus A-nya 2, gelarnya sendiri karena gelar dari Prancis, jadi DAA DEA A semua. Beliau adalah direktur eksekutif dari Semetsi UGM, kemudian selain mengajar di Fakultas Peternakan UGM, juga sebagai praktisi, sebagai konsultan untuk perusahaan feedlot di Jakarta. Jadi sangat concern dan fokus pada pengembangan sapi, ya, persapian. Silahkan nanti Pak Agus selama kurang lebih 1 jam memaparkan masalahnya, kemudian sisa waktu berikutnya kurang lebih selama 40 menit. Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya bukan sampul untuk yang terakhir, sesi yang paling akhir. Biasanya sesi-sesi yang terakhir ini tinggal sisa-sisa laskar pajang. Tapi saya berharap tidak masalah pakan ternak ini, tapi mungkin tidak ada hal yang baru. Karena kebetulan saya sejak jadi kebetulan saya pulang 96 tahun 96 akhir. Jadi saya 89 lulus, kemudian 90 pergi ke Perancis selama hampir 5 tahun tidak pernah pulang. Saya pulang-pulang bawa anak 2. Dengan saya itu 1 tambah 1 sama dengan 4, Pak. Karena saya berangkat dulu ke Perancis, kemudian istri usul. Istrinya orang sini, Pak, orang Semarang. Ya, setelah saya selesai, istri usul, kemudian 3 tahun kemudian pulang ber-4 karena tambah 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 4. Inilah kehidupan. Nah, sejak saya pulang itu kemudian mengembangkan apa yang kami lihat di lapangan, karena saya kira juga dipesankan Pak Hardi tadi. Meskipun kita belajar di luar negeri, saya pun juga teringat karena pendidik saya itu waktu ujian disertasi itu dia tanya, nah kamu setelah lulus ini kemudian pulang ke Indonesia mau ngapain? Saya jawab saya waktu itu, ya saya ingin mencoba meneruskan apa yang saya lakukan penelitian di sini. Waktu itu penelitian saya tentang domba perah, tapi bagaimana manipulasi fisiologi nutrisi sehingga domba perah itu bisa menghasilkan susu. Jadi di sana itu kalau produksi susu per hari 2 liter itu termasuk ringan domba perah, karena ada yang berbobotnya 100 kilo, paling kecil itu 80 kilo, 60 kilo itu yang paling kecil. Itu rata-rata ya di atas 85 kilo. Nah waktu itu misalnya saya ingin meneruskan ini, dimarahin saya. Loh, ngapain kamu di sini? Problemmu kan beda di Indonesia dengan di sini. Kalau di sini waktu saya di sana memang mempelajari tentang bagaimana manipulasi pakan, fisiologi supaya produksi susu itu meningkat. Kemudian ketika musim dingin itu nanti juga cadangan pakan itu bisa diatasi, termasuk manipulasi fisiologis, penggunaan hormon dan sebagainya itu supaya produksi susu meningkat.
pikiran saya, wah ini bisa teruskan ini, untuk apa kita sudah belajar jauh-jauh ini ingin teruskan. Ketika saya jawab begitu dimarahi, apa yang kamu ini? Problemnya berbeda, sehingga saya barangkali negara berkembang tidak maju-maju itu karena orang yang sudah dokter-dokter yang sudah sekolah luar negeri itu setelah kembali tidak mengembangkan sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan, tapi meneruskan apa yang ada di luar negeri. Itu yang terus terngiang-ngiang terus sampai sekarang, sampai ini. Jadi kadang-kadang saya malu juga itu. Jangan-jangan demikian. Makanya setelah pulang 96-97 itu langkah yang saya lakukan adalah, kebetulan saya berasal dari Blora. Blora itu yang desa, waktu itu yang ngarit ya saya Pak. Kenapa saya masuk ke tenaga itu karena biasa ngarit. Makanya dulu kalau mahasiswa itu gampang. Ini cah desa bocah ora ini tidak dirijine Pak. Kalau dirijine ini sebetulnya kan baca-baca muka ini. Jadi ngarit ini. Nah di cah kota dulu mahasiswa sekarang kan saya lihat itu juga. Oh ini cah kota, belum nanti sapi dong. Nah itu karena bisa ngarit dan problemnya juga gini kan. Kalau musim kemarau itu ya problem pakan. Jadi kalau ngarit sampai kemana-mana itu pun yang dicari jerami. Waktu segera saya kirim surat ke Bupati untuk mengembangkan, ya meskipun jerami tidak apa-apa lah, diopeni masalah jerami. Saya mengusulkan istilah lubuk pakan, ya waktu itu mulai 97-98 mencoba memanfaatkan jerami, termasuk kita koordinasi dengan Pak Chandra tadi, bagaimana jerami ini harus merupakan limbah pertanian. Biasanya kalau hasil panen raya dibakar menumpuk di sawah, tapi kalau pas musim kemarau orang mencari jerami itu selalu daerah saya tahu pengejaran bagus sekalian. Dari Blora sana kalau mencari itu sampai ke Ngawi, ke Purwodadi, ke ini pakai truk gitu. Saya waktu kecil juga pernah, waktu saya SMP itu menarik. Itu juga jadinya, bonggolnya itu. Nah itu ini mungkin sedikit sebenarnya autokritik, sehingga barangkali orang-orang yang berada di itu kalau bisa memang ya memikirkan apa yang menjadi permasalahan dan persoalan dari sekitar kita. Itu yang saya masih terngiang-ngiang. Nah sejak itulah saya berpikir ya kira-kira meskipun hanya jerami, tidak apa-apa lah, tak mungkin membeli jerami atau mungkin pakan yang sifatnya memang ada di lokal sekitar kita. Sejak itu kami mencoba fokus ke arah masalah pakan. Nah kebetulan pas krisis moneter ada teman yang waktu itu kerja di kontraktor, kan masalah itu konstruksi, sehingga banyak pengangguran, PHK dan sebagainya. Kemudian ingin berusaha di bidang peternakan. Nah waktu itu kebetulan itu sahabatnya kakak saya, kakak ipar. Oh kalau ingin peternakan ketemu aja, adik saya baru pulang dari Perancis gitu. Saya mungkin yang bergaya. Gitu. Nah setelah itu ketemu, mencoba mengembangkan bisnis sapi itu mulai dari kecil, mulai dari ya tahun 97 itu saya masih ingat mencari sapi itu dari pasar ke pasar, bagaimana cara negosiasi dan sebagainya, dari belantik ke belantik. Jadi ketika kita datang itu dari hukum, bakul-bakul sapi itu dari berbagai penjuru. Dan kalau kita mencari sapi itu ya rumit. Waktu itu yang mungkin mikir, kita dokter boleh sapi belantik ning pasar, iya nggak apa-apa ya, pakai pokoknya dari pasar ke pasar ya. Setelah itu mulai dari kecil, dari Klaten, mungkin ada yang dari Klaten ya? Dari Klaten jenengan ya? Di Jambaan, ya, di Jambaan Bayan, karena kita mulai ke 97 sampai 3 tahun dan pasar utama di Jakarta. Sekarang memang problemnya pasar. Setelah sampai ke pasar utama Jakarta, ya 3 tahun pertama ya ke Sandung, ke Jeduk, ke Aldebaran itu banyak. Karena kadang-kadang kirim 1 truk, bayarnya setengah truk, kemudian besok lagi kirim 1 truk, baru dibayar 1 truk yang akan datang. Itu lama-lama begitu, banyak repot. Oleh karena itu kami diskusikan solusinya gimana. Oh kalau itu memang masuk ke jaringan bisnis itu harus kenal betul karakter bisnisnya. Nah kita lihat di sana itu yang critical point itu ada di Jagal. Oleh karena itu kita usulkan ya kita link dengan Jagal, jadi asosiasi Jagal dan belantik besar kita kumpulkan untuk kooperasi Jagal, karena dia pasar di situ. Setelah itu mungkin berkembang, kemudian kita mengembangkan pasar di Jakarta dan termasuk membuka kandang di Jakarta. Itu pun di tahun pertama banyak persoalan, karakternya macam-macam. Sampai tahun pertama itu ya bisa pasti sampai mumet, karena hampir 4M itu ya gandul di awang-awang. Itu ya pusingnya bukan main itu. Nah itu berjalan sampai akhirnya ya berkembang
sampai saat ini dan mengembangkan beberapa alternatif usaha termasuk industri pakan ternak. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau mau masuk ke dalam aktivitas bisnis dengan bisnis apa saja termasuk bidang peternakan memang harus mulai dari yang kecil dulu supaya kenal, paham, nanti baru duplikasi dibesarkan. Karena kalau tiba-tiba langsung besar deal itu memang ya rumit, kompleks masalahnya. Termasuk mungkin nanti masalah industri pakan ini. Baiklah, saya akan menyampaikan inti persoalan tentang permasalahan pakan. Jadi agenda nanti tadi sekedar pengantar tentang prospek industri pakan, kriteria kualitas pakan bagaimana, kebutuhan pakan ternak, pendukung pakan. Antara ini tidak perlu kita bicarakan karena pada akhirnya peranan peternakan ini sangat strategis. Kenapa strategis? Ya bisa menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan, penyedia pangan berkualitas. Kalau kita makan itu tanpa telur kambing untuk meningkatkan atau poverty alleviation, jadi mengurangi kemiskinan di daerah gunung kidul. Dan itu peranan dari ibu wanita tani. Mulai tahun 2001 mulai hanya 50 ekor, itu terdiri dari 48 betina dan 2 jantan melalui koperasi wanita tani. Kenapa wanita? Karena bapak banyak yang pegawai bank, jadi di gunung kidul banyak pegawai bank bangunan. Jadi kalau banyak pegawai bank. Yang tiga adalah ibu-ibu sama anak-anak. Nah waktu itu kenapa kita milih kambing domba? Waktu di sana kita milih kambing karena untuk melihara ringan karena cukup misalnya ke sawah metik melanding lamtoro kasihkan bisa. Kalau sapi relatif berat. Kenapa harus narik itu? Pasang rumput petani itu kan hanya 20 cm yang di pundak ini. Jadi kemana-mana itu ngarit seharian dapat keranjang ini lahannya cuma 20 cm. Beda dengan petani di luar negeri. Nah, di sana kami melihat mungkin ada pola yang sangat menarik, yaitu pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, terutama kelompok wanita tani. Dan ini populasinya sudah hampir 300 lebih ya, karena tahun lalu itu sudah 300-an ekor. Jadi mereka nampaknya bahagia begitu, merupakan kombinasi antara perguruan tinggi, masyarakat dan pelaku bisnis. Ada sentuhan-sentuhan itu. Dan peternakan yang terakhir ini untuk tabungan hidup status sosial. Ya, kalau petani itu tidak punya sapi itu kan disebut rojo koyo rojo. Kalau daerah saya itu sapi itu ditempatkan di depan rumah, tidurnya sama sapi. Ya, saya sudah terbiasa saya waktu kecil ya ngarit. Dan kalau pas musim hujan itu juga supaya bakar ini berjiang. Sebenarnya masuk peternakan sejarahnya itu, Pak. Saking senangnya. Termasuk sekolahnya juga karena peternakan. Biasanya diiris. Jadi ibu saya petani, bapak saya guru SD. Jadi untuk nyekolahkan dari perguruan tinggi itu ya tampilin berkat sapi. Meskipun sapinya satu, setiap 6 bulan itu diiris, dijual, kemudian nanti belikan lagi untuk bayar SPP, bayar kos. Makanya saya bersyukur. Saya kalau sama sapi itu rasanya senang. Ya karena bersyukur karena berkat sapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah sampai sekarang adik saya 3 sudah lulusan sarjana pertanian, yang satu S2 peternakan, yang terakhir perempuan di kedokteran hewan. Jadi semuanya di istri saya juga peternakan, Pak. Jadi ya ini mungkin tidak tahu keluarga peternakan. Nah untuk mengembangkan usaha peternakan, jadi peluangnya saya kira sangat besar. Nanti kita ada data-data di kemudian slide kemudian. Perlu didukung yang utama adalah bibit dan pakan. Jadi kalau ingin mengembangkan bisnis ya jelas bibitnya. Ketika kami di Klaten, mencari sapi 30 ekor saja, Pak, itu 20 hari 1 bulan itu belum tentu dapat. Karena kalau pasar itu kan 5 hari, jadi 5 hari sekali ke pasar Siono, Gunung Kidul, nanti pasar Prambanan, terus sampai akhirnya ya pusing gitu mencari. Padahal ini sebenarnya peluang bisnis. Artinya kalau memang ingin main di situ ya termasuk penyedia ini jasa pencari sapi, prospek gitu. Apalagi ya, apalagi sapi bunting, banyak yang mencari. Di samping bibit, makan. Ini dua faktor utama. Oleh karena itu mungkin kami akan lebih banyak fokus 2 hal ini dengan penekanan lebih pada masalah makan. Statistik peternakan Indonesia mungkin
sekalian, kalau bandingkan dengan Australia, Australia itu jumlah penduduknya sekitar 25 juta, tapi sapinya hampir 30 juta, itu 1:1. Kalau di Indonesia tahun 2000 ya, tahun sapi potongnya 11 juta, jumlah penduduk 200 juta lebih, artinya satu ekor sapi itu miliknya 20 orang. Jadi ada dapat buntutnya, dapat batangnya, dapat jemurnya, kalau dibagi. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya rasio populasi dengan peternakan dan produksi. Apalagi itu dengan sapi perah. Sapi perah ini data ini nasional, perkembangannya relatif lamban dan hanya sekitar 1,5 juta saja belum genap. Padahal populasi atau apa konsumen susu termasuk tadi sebenarnya kan ada susu juga ya. Padahal minum susu itu yang menyegarkan 80 sampai 90, hampir 90% saya kira itu suplai dari luar. Oleh karena itu besok kita berharap dengan kunjungan di sapi peternakan sapi perah KUD, kita berharap mungkin punya gambaran dengan apa melibatkan masyarakat banyak, kemudian peternak sapi dan beserta mata rantai bisnis yang terlibat di dalamnya, itu mungkin akan mendapat gambaran kita sebenarnya termasuk peternakan sapi perah ini sangat prospektif. Kalau di Sleman kelihatan bahwa mereka yang punya sapi di atas 6 ekor itu sudah kelihatan rumahnya beda. Paling tak rumahnya wis poco, sudah punya TV, sepeda motornya grand, biasanya Supra, biasanya gitu. Jadi mereka sudah melakukan integrated farming karena lahan sempit, tapi dia juga punya sapi, punya kambing, punya ayam, punya ini. Nah kalau kita ingin coba yang melalui itu. Kalau populasi kerbau semakin lama semakin menurun Pak ini Pak. Nah, ini sebenarnya juga mengkhawatirkan ini. Kalau kerbau semakin lama semakin menurun, ya nanti lama-lama kerbau kita habis. Kalau kambing mungkin bisa dikatakan negara kita ini negara kambing dibandingkan dengan jumlah sapi. Coba hanya sebagian. Karena itu potensi yang cukup besar adalah ya sebenarnya beberapa jenis peternakan ruminansia ini. Jadi ruminansia itu karena menggayumi, dalamnya ada lumen yang menggayumi. Dan ini salah satu jenis ternak yang saya kira sangat-sangat prospektif untuk dikembangkan karena dia memanfaatkan limbah pertanian tadi. Kemudian proyeksi supply demand kalau melihat tren jumlah penduduk misalnya ya dari 2002 sampai ke katakanlah 2020 itu katanya jumlah penduduk dan mencapai 230 juta. Sementara permintaan daging berapa dan sebagainya, sehingga masih ada kekurangan. Ya. Ini angka dari Direktorat Jenderal Peternakan, dan kalau angka ini valid, sebenarnya peluang dari sini kita bisa hitung 590.000 ekor itu sebenarnya. Hanya problemnya, saya katakan tadi kalau tadi itu kan dia ini pasaran, ya sebenarnya menemukan ini itu satu persoalan tersendiri. Kalau dari sisi makro, jelas kebutuhan sangat besar. Tetapi untuk mempertemukan ini ada produsen, ini ada konsumen, kemudian jaringannya ini, itu yang satu hal yang harus kita cermati. Maka itu termasuk peluang bisnis ada di situ. Nah bisnis yang satu hal ini tadi, kalau tidak ketemu jagang, tidak ketemuannya nggak akan cocok. Karena dari sisi potensi dari angkanya saya kira sangat prospektif sekali. Belum kalau kita kaitkan dengan tingkat konsumsi. Tidak ada tingkat konsumsi. Kalau kita bandingkan Malaysia, kita itu konsumsi daging sekitar 16 gram per kapita per hari. 16 gram itu kan sama dengan kecil sekali. Susu ya sekitar 12 mililiter per kapita per hari. Jadi minta 3 atas saja, tes. Nah cukup. Kalau bisa menaikkan 2 tetes saja udah berapa itu sebenarnya. Memang perlu ya kampanye tadi. Nah kenapa peternakan ini relatif marginal? Karena memang dayanya ini kurang kuat, kurang menyatu, kurang bersatu. Sehingga suaranya juga tidak banyak didengar. Kalau di perunggasan sudah mulai Pak. Di perunggasan termasuk ayam betul sudah mulai karena asosiasi sudah kuat. Tetapi kalau di peternakan sapi dan peternakan ruminansia secara umum asosiasi belum kuat, sehingga tidak banyak didengar. Termasuk sapi perah, ya saya kira salah satu bentuk koperasi yang relatif kuat ya sebenarnya koperasi peternakan sapi perah. Itu pun juga belum begitu banyak didengar. Kenapa? Karena kompetitornya adalah industri pengolahan susu. Ya. Nah kalau seandainya koperasi-koperasi ini bisa melakukan diversifikasi koperasi sapi perah tadi, diversifikasi usahanya, susu pasteurisasi misalnya, ya,
untuk program-program pemerintah daripada susu kalengan yang sudah ini, ya mungkin susu segar ini yang sudah kap botol yang gelas ini harganya kelihatannya jauh lebih murah daripada satu botol Aqua. Tidak tahu Aqua berapa ini. Padahal susu 1 liter di level peternaknya 1.350, 1 liter loh Pak. Ya kalau ini nggak tahu harganya 1.500. Berarti nggak dipikir saja ini yang bodoh ini siapa? Atau yang nggak paham ini siapa? Atau mekanisme pasar? Padahal susu itu menyegarkan, apalagi susu kambing. Nah, sebentar itu Purworejo banyak kambingnya Pak ini Pak. Susu kambing nanti dikemas tambahin jahe sedikit, wah ini sehat. Jos. Nah, ada 3 pilar pendukung keberhasilan bisnis. Saya kira yang pertama adalah peternak sendiri, dan peternak ini harus berjiwa bisnis dan profesional. Jadi saya melihat meskipun kalau kita mendapatkan misalnya ya dukungan lingkungan, modal juga ya, baik itu investasi maupun modal kerja, kemudian ada dukungan teknologi. Kalau peternaknya memang ya ini kurang sergap silaturahim, kurang struggle-nya, kurang ini ya tidak ada hatinya. Oleh karena itu yang penting adalah peternaknya itu sendiri. Tapi kalau didukung oleh lingkungan yang aman, infrastruktur mendukung infrastruktur. Kalau infrastruktur misalnya jalan, kemudian ya untuk mobilisasi barang dan sebagainya itu mudah, ya kan bantu sekali. Termasuk aman. Kan. Kita baru nanam setelah panen keduluan orang itu kan pusing kepala. Saya kira kalau di Jawa tidak begitu, tapi saya kebetulan sudah survei Pekanbaru, Kalimantan, termasuk mungkin ya ada beberapa daerah yang rawan karena peternakan itu kalau sudah besar dipanen orang, panennya di depan peternaknya gitu. Itu juga ada. Karena tidak aman tadi. Bahkan ngambilnya itu pakai truk. Ada yang juga disembelih di tempat. Ada Pak itu Pak. Karena kami survei di daerah ya Palembang ke sana. Sebenarnya kan seperti Riau itu kan besar sekali. Di Kalimantan Timur juga demikian. Tapi ya faktor ini lah siapa yang jamin? Ya pemerintah. Kalau nggak ada dukungan ini ya mau investasi, apalagi mendatangkan investor. Investasi sendiri aja takut. Nah, jadi ini lingkungan, ini modal. Saya kira teman-teman dari perbankan, meskipun sebenarnya modal ini bukan hal yang vital, tapi pokok. Biasanya kalau pengusaha kecil ya punya modal sendiri dulu lah. Struktur modalnya itu 60-70% itu modal sendiri. Setelah itu sisanya modal mencari. Nah, menurut saya ini yang dari perbankan biasanya untuk perbankan karena program harus kehati-hatian dan sebagainya itu memang perlu apa match betul antara potensi bisnis sama perbankan. Karena pengalaman kami sendiri memang akses ke perbankan tidak selalu mudah, meskipun juga tergantung. Artinya kalau kita sudah punya bisnis plan yang mapan, yang kuat, kemudian ini ya akan banyak yang berdatangan. Termasuk ini sudah mulai banyak kita mencari penguatan modal. Kemudian yang terakhir adalah dukungan teknologi. Ya saya kira ini peranan dari silaturahim ini adalah yang punya teknologi. Kadang-kadang peternak ini kalau mau mencari teknologi kemana? Ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kemana? Ya? Ke peternakan. Peternakan kepada siapa? Belum tentu juga orang tepat. Baru ketemu nanti loh, dia ternyata ahli bidang unggas. Padahal ingin mengembangkan sapi ya. Apalagi makan. Nah ini akses teknologi. Nah bidang peternakan yang penting adalah bibit, pakan, ini kandang, penyakit, reproduksi. Ini termasuk didukung sehingga usaha itu akan berhasil. Nah kita akan membahas satu aspek yaitu aspek pakan. Saya ingin menyampaikan sedikit gambaran perbedaan kondisi penguatan modal di Indonesia dengan Australia dan Thailand. Ya kalau di Australia untuk saya potong, ya, ini bunga kurang dari 8% per tahun, lama kredit 15-20 tahun. Jumlah alokasi kredit besar. Kenapa? Karena di Australia itu BIP-nya 3.000 ekor. Jadi kalau tidak 3.000 ekor, ya, tidak menguntungkan ya berat. Tapi untungnya ini sudah 15-20 tahun kredit, kemudian juga ada grace period. Nah beda dengan kita, saya tidak tahu di kita ini mungkin modelnya yang meskipun ada PSM, ada apa, jadi KUT, ada apa. Barangkali memang ya perlu evaluasi sebenarnya yang break even atau paling nggak di atas ini supaya skala ekonomis yang relevan itu berapa. Itu yang mungkin perlu kita cermati. Nah khusus untuk Thailand, ini
ini khusus sapi perah, pengembangan sapi perah, dia itu bunga bahkan 0-8% per tahun. Karena memang untuk mensejahterakan masyarakat sana melalui persusuan sapi perah. Jadi 0-8% per tahun. Itu jangka kredit 14 tahun. Grace periodnya 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu ya lumayan lah dapat pekerjaan. Setelah itu kan sapinya beranak. Anak selama 3 tahun kan sudah gede, sudah dikawinkan, sudah akan bisa punya anak lagi, sudah punya cucu. Ya, kemudian bayar bunga saja 3-8 tahun. Jadi 3-8 tahun. Nah, bayar cicilan pokok itu 8-14 tahun. Ini kebijakan untuk pengembangan sapi perah di Thailand yang saya kira salah satu faktor keberhasilan kenapa di Thailand ini termasuk agribisnis relatif berkembang. Saya tidak tahu kalau di sini kenapa. Nah, dari aspek permodalan ini kelihatannya memang perlu model-model yang spesifik. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman dari perbankan atau barangkali pemerintah punya solusi yang menarik. Dan saya pikir untuk permodalan untuk petani sebenarnya, ya petani itu sebenarnya butuhnya hanya modal kerja ya sapinya itu. Kalau di DIY ini ada model yaitu bersama dengan BUMN, saya kira ya, BUMN, kemudian para petani-petani itu diberikan gaduhan sapi, gaduh atau utang gitu. Saya kira ada yang gaduh, juga ada yang utang. Dalam bentuk uang, satu orang itu ada sekitar 4 juta, 5 juta, tetapi disyaratkan untuk membeli sapi yang bunting. Jadi sapi bunting, ya. Ketika sapi itu bunting, dipelihara 6 bulan kemudian sudah anak. Anaknya kalau bagus dijual bisa untuk nyarutang hidupnya tadi yang 4 juta yang berapa. Akhirnya Pak petani punya aset. Petani itu tidak punya karena dia tidak punya aset. Asetnya apa? Karena asetnya ya sapi itu. Apalagi kalau dia lahannya sempit, nganggur dan sebagainya. Padahal bekerja itu termasuk ngarit itu sebenarnya juga bekerja, mengisi waktu. Nah ini. Nah kalau di Indonesia saya tidak begitu paham betul bagaimana pola-pola pengembangan ini. Namun nampaknya di sana sini keberhasilan belum begitu sangat menggembirakan. Kemudian dari sisi pendekatan fisiologis ternak, jadi masalah bibit, kalau permodalan itu masalah bibit. Sementara ini kalau kita ingin bermain di bidang sapi, kan selalu yang ada di sekitar lingkungan. Jadi kalau kita melihat perkembangan ini secara fisiologis ternak ya, ternak ini kan kalau melahirkan ya pedet dibesarkan, kemudian digemukkan, nanti jadi besar ya, dengan kurun waktu yang misalnya 6 bulan, 16 bulan. Jadinya kita itu yang terngiang-ngiang kan selalu bagaimana kita menggemukkan aja. Karena apa? Karena dapat informasi, menggemukkan berhasil, dan sebagainya. Ada pendekatan lain sebenarnya, yaitu kalau kita semuanya mencari penggemukan, terus sumbernya ada di mana? Ya, untuk membesarkan ini. Padahal pembesaran ini banyak dilakukan oleh petani-petani. Sehingga collecting sapi bakaran untuk digemukkan ya relatif berat. Sehingga kalau mencari 30 ekor tadi mungkin cukup waktu 40 hari. Dan itu bisa kemana-mana itu. Sementara ini belum banyak yang terus terang ini dari sisi ini ya, untuk peluang bisnis, penghasil pedet dan pembesaran ini saya sampaikan sangat prospektif. Hampir belum ada yang melakukan. Kecuali koperasi-koperasi seperti KOD ini sudah ada yang melakukan, karena dia punya seperti sapi perah kan, ini pedetnya mulai banyak, dia yang membesarkan, kemudian dibesarkan sebagai pengganti induk. Tapi untuk sapi potong hampir tidak ada ini. Saya pernah mencoba melalui ini untuk mencari sapi-sapi bunting, kemudian kita kembangkan untuk menghasilkan pedet dan ini. Tapi memang dari sisi ekonomis ya, karena terlalu lama. Satu bunting itu kan 9 bulan, 10 hari. Ya, orang investasi di situ yang mikir, karena bisnisnya kalau bisa putarannya cepat, dengan segera beruntung. Nah ini sebenarnya peluang ada di sini, Pak. Kita belum banyak yang hitung-hitungan bisnisnya bisa dikembangkan. Kelebihannya apa? Kalau kita main di sini, ini biaya pakannya murah. Karena kan masih gede, kalau sudah di atas 6 lebih murah, karena jumlah pakannya dikonsumsi masih sedikit. Gimana? Bunting ya? Iya. Sama manusia. Jadi tidak bisa dipercepat, Pak. Kalau bisa dipercepat, apalagi saya yang bisa mempercepat. Saya dapat hadiah Nobel. Misalnya sapi kok bisa beranak 5 bulan, kemudian anaknya kembar. Hebat. Bagi rangsang apa kalau bisa
apalagi bayi tabung ada apa? Akhirnya juga tidak bisa nasi. Bisa, tapi ya itu fisiologi. Wah kalau bisa itu wah hebat sekali. Jadi ini saya tunjukkan peluang bisnis ada di penyedia kerja dan dibesarkan, dan ini belum banyak melakukan. Keuntungannya biaya pakan lebih murah. Ya. Kemudian yang kedua nilai tambah, kalau kita melihat pertumbuhannya ini lebih banyak ada di sini nilai tambahnya. Akhirnya nilai jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kenapa tahun lalu banyak anjlok? Saya pun juga mencari jawaban, mencoba mencari jawaban. Masalahnya ada di mana? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, dampak dari krisis moneter kemarin kan banyak PHK dan sebagainya. Karena banyak PHK, salah satu lapangan pekerjaan yang memungkinkan dan sangat mudah adalah peternak sapi, apalagi dapat promo pemumuhan. Jadi ini berbeda dengan peternakan rakyat yang itu hanya sambilan. Nah, peternak yang ini tadi pendatang baru ini sudah mulai berpikir bisnis. Jadi dia punya 6 ekor, 10 ekor, mungkin ada yang lebih. Ya. Sementara infrastruktur untuk pemasaran belum terbangun. Itu banyak. Nah sebenarnya yang banyak merasakan dampaknya sebenarnya itu petani-petani yang semula mungkin pegawai negeri atau pegawai swasta, setelah kena PHK dia beternak. Nah, padahal dia harus menjual sapinya karena udah ada itu kan bisnisnya. Karena kalau tidak pakan kan terus sapinya makan terus. Dia pakan paling tidak kalau sapi penggemuan begini, kalau kita nggak ngarit sendiri, Pak. Saya kira kalau sudah punya 10 ekor sudah punya orang yang ngarit. Kalau ngarit sendiri ya tengkek. Kan harus gaji, padahal biaya paling tidak Rp5.000 per ekor per hari. Iya. Nah kalau ditunda ini kalau sapinya 10 kan sudah Rp50.000 per hari. Tahan terus ya kalau tahan. Enggak yang mana tahan? Hanya jual murah, dijual ke Belantik baru ke Jagal. Sehingga tahun lalu kami sempat mengumpulkan juga para jagal. Di DIY kan ada asosiasi jagal. Untuk menjelaskan kenapa ini? Jagal sendiri juga bilang, lah ini salahnya sendiri lah. Saya itu ditawari, ambil aja bayarnya besok tidak apa-apa. Dan satu lagi, misalnya sana tawari juga, banyak besok dan apa? Kenapa? Jadi ada oversupply memang. Yang satu dari peternakan rakyat, dan satu dari peternakan yang ini tadi. Iya, dari pegawai-pegawai yang memang ingin berusaha menjadi pekerjaan si feedlot tadi, penggemuan. Akhirnya oversupply. Lah peternak kenapa menjual? Karena itu pas musim kemarau, musim bayar sekolah. Biasanya musim kemarau makan juga sulit. Musim mantu sama nyunatnya juga. Ya, sapinya dol lah ya daripada juga menjual juga untuk sapi makan sapi, apalagi daerah Gunung Kidul sana. Untuk beli air ya juga jual pedet. Jadi sapinya minum sapi juga. Nah ini, nah, padahal peluang ada di sini sehingga nilai tambahnya juga tinggi. Sementara kalau di sini sebenarnya ya ini kurva pertumbuhan. Jadi setelah 16 bulan biasanya seperti ini. Sebenarnya nilai tambahnya relatif kecil. Tapi ini mohon saja, ini informasi dan semuanya juga tergantung pengusaha atau petani tadi. Bagaimana membangun jaringan di situ. Kalau jenis-jenis bibit saya kira banyak dan sebenarnya sapi lokal kita ini seperti PO, Bali, Madura, Grati ini termasuk unggul di daerah luar Jawa misalnya. Saya minggu yang lalu dapat di Dirjen Peternakan ada teman-teman dari Malaysia, dari provinsi Pahang. Dia itu mencari 10.000 ekor setahun sapi Bali. Dan waktu itu sapi Bali juga tidak mudah koleksinya. Meskipun ada barangnya koleksi juga tidak mudah. Di satu juga kebijakan pemerintah tidak memperkenankan. Karena khawatir suatu saat nanti ya kita ekspor sapi-sapi yang bagus-bagus, sapi Bali bagus nanti dikembangkan di Malaysia. Nah, jadinya 10 tahun lagi kita impor dari Malaysia. Nah, kenapa tidak kita mencoba mengembangkan ini? Oleh karena itu, kadang-kadang kalau kita berpikir mendatangkan investor itu sebenarnya seolah-olah seperti mendatangkan VOC. Ya, secara kasar seperti itu. Karena apa? Jadi kalau investor dia bekerja di sini nyaman, cari untung dan sebagainya. Nah, itu untungnya untuk mereka untuk pergi. Nah, jadi kalau bisa memang investasi dari kita sendiri kekuatan ini. Ada beberapa bibit yang cukup menarik persilangan, misalnya keturunan semental, limusin, atau mungkin juga Drogmaster, Brahmot, Brahman dan sebagainya. Nah, memang bedanya dengan kita ini para pelaku bisnis peternakan ini masih skala-skala kecil dan skala rakyat, sehingga ya memang masih marginal. Mungkin kecuali yang di Freeport, Pak ya, Freeport juga sudah besar, Pak ya. Karena masanya pakai Brahman Cross juga. Ya. Nah, itu tadi dari bibit, jadi teknologi bibit faktor dominan, kemudian yang pakan.
dari sisi pakan ini kalau kita melihat potensi produksi dunia untuk pakan, jadi memang yang paling banyak ini di Amerika, ini produksi pakan juta ton, ini produksi pakan yang sudah industrialize, yang sudah industri pakan. Ya, Cina aja dan negara besar industri pakannya. Brasil, Jepang, Prancis, Meksiko, Kanada, Jerman, Spanyol, Nederland aja negara kecil udah 15 juta ton per tahun. Rest of the world, ya, mungkin di Indonesia masih bagian sini juga. Nah, penggunaan pakan ini mayoritas untuk masih poultry, ya, poultry untuk beras, babi 29%, sapi perah 11%, beef cattle 9%, aquaculture ini untuk perikanan, udang dan sebagainya 5%, kemudian yang lainnya termasuk ruminansia sapi potong. Ini peta produksi pakan dunia. Jadi mayoritas masih pada unggas. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, kalau di Indonesia tahun hanya 4,5 juta ton dari kapasitas produksi 9,5 juta ton, mayoritas di sisi poultry, hampir 90% ini untuk pakan unggas. Pakan unggas, bagi 4%. Nah, dari cattle ini kurang dari 1%. Sehingga sebenarnya prospek bisnis pakan untuk ternak ruminansi ini sangat-sangat beda juga. Dan dia lokal resources, lokal pakan karena memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar kita. Beda kalau pakan unggas, saya kira tunggal kedelai, jagung, tepung ikan itu juga bukan kekuatan dalam negeri. Tapi kalau ini kekuatan dalam negeri sendiri. Hanya bedanya mungkin daya beli masyarakat. Tapi kalau seandainya memang sudah tumbuh nanti pengusaha-pengusaha pakan yang lalu, pengusaha-pengusaha peternakan sapi yang sudah berpikir bisnis, mau tidak mau harus mikir pakan. Tidak bisa kan mengandalkan ngarit terus lahan rumputnya 20 cm saja tidak akan mungkin kalau punya 15 ekor gitu. Berapa? Nah, ini artinya peluang industri pakan yang sangat-sangat prospektif di catatan 2003 dan catatan tahun lalu. Nah, pakan saya kira tidak perlu ini kuliah zaman publik yang mungkin bapak sekalian sudah menarik, tapi saya ingin menekankan di sini. Jadi kalau kami bisa menekan 500. Nah, kalau ternak ruminansia kenapa kira-kira itu? Nah, toksikan itu apa saja? Saya kira tidak begitu penting, tapi hanya sekedar informasi. Ada beberapa zat yang tidak menguntungkan. Nah, ini perlunya teknologi. Maka kalau ada bahan pakan yang kandungannya seperti ini, ya, misalnya ini toksikan itu yang meracuni dalam jumlah tertentu akan bisa meracuni ternak. Ya, misalnya dalam rumput atau dalam misalnya kedelai aja, misalnya kedelai itu juga ada toksikannya, ada tripsin, ya, makanya dalam kedelai untuk pakan itu selalu kedelai yang sudah diolah, tidak kedelai mentah, karena di situ ada ada toksikannya sih. Demikian juga cotton seed kita banyak pakai untuk pakan ruminansia, pakai bungkil kapok, di situ juga ada toksikannya. Makanya paling mudah untuk meningkatkan dengan teknologi paling mudah adalah penggorengan, digoreng atau digiling, panas merusak sehingga dia bisa dimanfaatkan. Masih ada banyak contoh lain. Ya. Nah, pakan sapi pada akhirnya tadi saya sampaikan kalau tadi 1 sampai 9 pot atau 5 pertanian sudah dipasang jagung, kemudian konsentrat. Dan cara yang paling mudah ini ya 1,5% buat badan konsentratnya dan suplemen mineral, urea, garam ini sebagai suplemen. Dan proteinnya kan paling tidak 18%. Setelah kita analisis hanya 8%. Setelah kita lihat rendah. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi persoalan pakan ini pada sapi. Nah, kalau kita mungkin biasanya kalau petani-petani kita ya pokoknya banyak minum dikasih sabar. Ini kita bisa prediksi harga hidup itu belum sini yang kita coba. Jadi waktu awal-awal itu ya karena Mas Jawali penghasil tetes, sebenarnya salah satu sumber visi kami untuk terlupakan yang ke depan arahnya kita kompleksif, kita memanfaatkan limbah pertanian, kami atau pucuk tebu itu tidak terlalu jauh kira-kira. Nah, di sana itu air juga sulit. Air sulit sehingga untuk minum penduduknya itu dia menggunakan penampung bak air itu. Jadi seperti kita itu ada ini bak penampung air itu dari rumahnya talang masuk ke itu untuk cadangan air 1 tahun itu untuk minum. Sementara kalau untuk mandi, untuk cuci, untuk minum sapi dan sebagainya ada yang dari air tanah. Ada beberapa tempat yang memang tidak mungkin untuk diminum karena terlalu
mineralis, kandungan mineral terlalu tinggi, ada eco yang tinggi. Jadi saya pernah ke sana, ke peternak. Waktu itu kan ada keran itu yang langsung, karena saya kamar kecil langsung saya buka, mau cuci tangan. Orangnya melihat saya dimarahi, jangan pakai itu, jangan pakai itu. Ya mungkin bahasa Perancis tidak pakai gitu, jangan pakai itu, jangan pakai itu. Loh, saya kaget, kenapa kok dimarahin? Ya itu ini air cadangan untuk minum saya selama setahun bersama keluarga ini. Kalau pakai ini, nah kalau melihat itu, dan ternyata di sistem ya range, ada range juga Pak. Jadi pengelolaannya memang lebih baik dan carrying capacity, jadi itu 1 ekor kalau nggak salah 8 hektar Pak. Jatah untuk 1 ekor. Artinya apa ya, memang berbeda kalau kita mau mengembangkan range, kecuali mungkin di Freeport atau daerah Irian sana yang masih lahannya luas, ya saya kira masih mungkin. Tapi kalau kita di Jawa misalnya atau NTT, saya kira ya carrying kapasitas segitu itu tidak cukup. Tapi dari sini dia bisa. Juga ada tanaman-tanaman pelindung, ya, tanaman pelindung, pohon dan sebagainya. Rumputnya juga tidak jauh beda. Rumputnya juga ada alang-alang rumput yang kering-kering ini. Saya tidak tahu namanya itu untuk itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira memang betul. Jadi kombinasi air dengan pakan, terutama legum pohon, ini memang ya perlu terintegrasi, terkoordinasi. Saya kira langkah yang mungkin lebih senang panen daripada nanam. Jadi kalau bisa banyak orang juga dipanen, tapi kalau nanam, karena saya juga punya pengalaman di desa saya sendiri, karena kebetulan bahwa ibu saya tinggal berdua saja di sana, juga masih punya sapi. Tapi kalau diminta udah samping sapi, tapi malah stres. Kenapa saya udah pensiun? Jadi kalau udah ngarit itu malah stres. Nah akhirnya ya udah kami coba inisiasi sejak mungkin 5 tahun yang lalu tanam rumput gajah, rumput aja. Tapi ya stres juga dia. Kenapa? Nah, keduluan orang terus. Ya kalau udah gede keduluan orang ya. Tapi tidak apa-apa, biar aja. Lama kelamaan kan dan pelan ada yang tetangga yang ikut. Nah sekarang mulai banyak orang yang nanam. Saya kira demikian juga legum pohon tadi Pak. Memang harus ada yang memulai meskipun 1, 2, 3. Nah kalau sekian banyak nanti akan berkembang di sana. Oleh karena itu pikiran kami memang harus ada ya sedikit yang mulai, meskipun mungkin tidak signifikan dampaknya, ya, termasuk penanaman pohon tadi, pohon ini. Dan nanti saya kira katanya dengan sumber air juga. Kalau di hutan-hutan sekitar yang sudah dibabat habis itu ya kelihatan sekali bahwa ini gundul-gundul pasir betul itu. Kalau hujan ya bablas, longsor. Kenapa ya? Karena ini sebenarnya faktor ini. Sementara kita punya prospek yang cukup sebenarnya untuk ini. Tapi memang ya mungkin panennya, mungkin kita sudah pensiun mungkin Pak, mungkin Bapak juga sudah pensiun nanti kalau. Tapi tidak apa kalau nggak dimulai dari yang kecil. Termasuk forestasi atau reforestasi yang di yang dikerjakan di tim Fakultas Kehutanan UGM. Itu tahun 50-an ini kalau melihat potretnya itu dulu juga gundul-gundul pacul Pak. Jadi nggak ada pohon, nggak ada anu ya. Tapi setelah sekian tahun ya memang ada pohon ini, pohon itu, sumber air sudah mulai ada. Tapi saya kira memang perlu waktu Pak itu Pak. Ya. Itu yang mengenai manajemen pakan berkaitan dengan sumber air saya sependapat. Jadi seperti di Gunung Kidul ini yang banyak dibicarakan, kita ini mau bangun sarana prasarana fisik dulu atau bangun ketersediaan air. Misalnya kalau bangun ya jaringan kabel untuk telepon, untuk kabel listrik, ya ada, tapi kadang-kadang ya bablas. Karena apa? Sebenarnya dibutuhkan tuh air dulu. Ya kalau ada air di situ ada orang, mungkin juga ada sapi, ada ternak sebagainya. Dan akhirnya kuncinya di air. Nah untuk menahan air, saya kira juga kaitannya dengan pohon-pohonan tadi, hutan dan sebagainya. Itu kemudian yang kedua mengenai bisnis pedot apa yang mungkin harus dimulai dari yang kecil. Saya kira mulai dari yang kecil. Kalau di sini ada ya di KUD Zainul Makmur, ya ini sudah memulai. Karena apa? Karena kalau peternak itu juga ngopeni pedotnya juga mulai rumit Pak. Sudah kalau peternakan sapi perah ini sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena dia untuk ngopeni pedotnya ini sebagainya rumit dah. Pedot disetorkan ke sini ada yang ngopeni, jadi ada unit pembesaran pedot. Itu ada unit tersendiri. Sehingga apa? Sapi yang segera melahirkan, kemudian setelah 1 minggu, paling lama 2 minggu disape, sehingga pedotnya ini tidak susu hidupnya, sehingga susunya tidak berkurang. Kalau nggak berkurang, berarti ini ada sendiri. Kalau untuk sapi perah saya kira tidak Pak. Kalau untuk sapi potong memang tidak mudah, karena mencari
siapa sih yang rela pedetnya dijual, apalagi pedetnya kok keturunan semental bagus, mungkin kayak anaknya dari sini ini misalnya, wah eman-eman seperti tadi, wah ini eman-eman, jadi tidak hitung-hitung. Di sini diinginkan harus dimasukkan di sini kan? ya setelah 73 Daftar Panaskan 73. ya. Terus? Ini disaring di sini. Dari sini kita masukkan ke cup. Ini saringan bebas. Atasnya diberi tutup. Ya, ditutup. Sudah itu masuk freezer. Kap mas, Ya, 500 kap ya sehari ya. Pastur 73 derajat itu berapa lama, Pak? Ya kurang lebih setengah jam, Pak. Tadi itu apa? Resen itu ya untuk Pak. Ada stroberi. Cita rasa. Ya, kita rasa. Kuling bibit. Kalau adalah kuling bibit. Kedinginan, kedinginan. Pakai TV itu pakai alat listrik. Wah, kita petani ya mahal harganya, puluhan juta. Setelah fermentasi langsung dikasih tanaman. Kalau untuk tanaman sayuran dan sebagainya yang kering itu harus campur 110. Kalau tidak dicampur mati. Kalau kena air terus ya sudah difermentasi tanpa tambah apa-apa. Di tangan itu bukan dulu tapi itu kan masalah lama nanti tinggal cuma bedanya kan gini kalau penanya hasil ini tapi biasanya yang ini betul ini saya pertama bapak yang dari luar Jawa ini barang ini dan nanti lebih jelasnya Bapak Dr. Wayan Arlama akan menjelaskan. Miring artinya yang jelas, saudara, miring. Sehingga saudara berusaha untuk cari yang mungkin dengan para petani yang mungkin kita bisa ngomong sebentar untuk bisa mendapatkan permasalahan yang bisa kita lihat saja. Sekarang yang jelas tanahnya miring. Kalau dikasih uang masih omong-omong juga mau jelas ya. Ya tadi seperti ini harusnya ada tanah agak dikurangi tanaman tembaga turun. Malah seneng di Pak artinya jenengan kok milih kados ngene luwih untung apa piye? Nggih. Nah, Kamu nonton lebih ini Pak niki? Tengah drap, Oh. Setahun ping pinten Pak jalan tambah lebih. tahun kalau itu kata Tidak. transfer nggih. Ora metu ini tandurane. iki paringi rabuk kalih napa pupuk urea niku. Nggih. Sae sing rabuk nggih. Anu rabuk Paringi lemi. urea pupuk niku. Nggih. Niku nek mboten sukani rabuk nggih mboten sae. Nah, Desember Januari
Nek Januari ki mangsa 7 to, Pak. Saiki 11. Saiki 11 Pak, karena Juli. Nek kula kok ngeten nek darah sendiri situ manggil dia nek gitu. Sambil jalan. Temanggung. Apa? Ini perbatasannya ini. Ini Mas. Pak Ujang, Persobo ini Pak iya. Ini. Tembakaunya di mana? Apa tadi Kledung? Wonosobo, Pak. Sumbernya salah. Tadi itu Kledung, Gunung Sari. Apa? Gunung Sari Kledung. Lereng. Dulu nanti dulu. Ikut. Pak Bambang, tolong. Kalau bilang ke Pak Mas tadi tahu. Oh iya, kalau itu jelas sih sampai untung, tapi kita kan punya definisi. Ya jelas kalau disebut sistem Sorjan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang rendah untuk padi, yang tinggi untuk itu. kira-kira belakang ada. Kayak lah. Amin. Bupati mana? Ini tanahnya jadi adalah acara semi-lomba pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Purworejo pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2004 dimulai. Ya, para peninjau, juga yang kami hormati, Wakil Bupati Gunung Kidul Kabupaten Purworejo segera mengadakan semi-lomba dengan menggandeng wilayah-wilayah sekitar. SK Bupati Purworejo nomor 427/188.4/2004 tentang pembentukan panitia penyelenggara semi-lomba pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa melalui semangat kebersamaan dan otonomi daerah Kabupaten Purworejo. Ada sepahaman konsep kawasan bahari terpadu di Pantai Selatan Jawa. 2. Mencari model pengembangan kawasan bahari terpadu di Pantai Selatan Jawa sebagai model percontohan pengembangan kawasan. 3. Mencari keterpaduan implementasi pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa, khususnya di Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. C. Tema semi-lomba ini mengambil tema pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa melalui semangat kebersamaan dan otonomi daerah. Pertemuan berikutnya, baik yang akan diadakan di Kabupaten Kebumen, Kulon Progo maupun di Kabupaten Purworejo, sehingga diharapkan rencana pengembangan kawasan bahari terpadu ini bisa terkonsep secara lebih matang dan memuaskan bagi semua pihak.
Demikian laporan penyelenggaraan Semiloka ini. Selanjutnya mohon keunggulan kooperatif itu layak menumbuhkan harapan agar kawasan pantai selatan dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat pembangunan ekonomi strategis yang mampu menjadi pilar pendukung kemajuan daerah. Dalam rangka memacu pengembangan kawasan selatan Jawa yang terintegrasi, produktif, efektif, efisien, dan memberdayakan masyarakat sekitar, maka perlu dilakukan perencanaan sampai pengendalian dengan melibatkan wilayah-wilayah sekitar serta stakeholder yang ada, sehingga selain dapat berkembang menjadi sentra pertumbuhan baru, di sisi lain kelestarian lingkungan dan sosial budaya akan dapat tetap terjaga. Undangan hadirin yang berbahagia, pengembangan kawasan Bali Terpadu dirasakan perlu mendapat perhatian bersama dari kabupaten kota yang berdekatan untuk membahas kerangka konseptual sampai dengan tingkat implementasi dan model pengembangannya. Prinsip utamanya adalah menggagas kepentingan bersama untuk keuntungan bersama di antara daerah-daerah yang memiliki kawasan Bali Pantai Selatan yang hingga kini belum banyak disentuh dan diberdayakan. Namun hal tersebut hanya bisa terjadi kalau daerah administratif yang saling berdekatan berkumpul bersama tanpa harus menonjolkan egoisme kedaerahan, namun dengan mengedepankan kebersamaan untuk kepentingan secara masyarakat. Pengkajian ulang. Kemudian masalah juga kondisinya dan struktur mereka. Jumlah yang paling cepat meningkat selama 1 dekade ini adalah selatan. Ada juga untuk sirip biru, guna sirip biru. Di sebelah timur juga ada untuk badan yang menamakan dirinya Western and Central Pacific Conference. Dan strategi jelas kita